Halo teman-teman, aku Emilia, dan di kesempatan kali ini aku pengen membahas tentang inner circle-nya INTJ. Video ini berdasarkan dari pertanyaan salah satu teman kita, dan langsung aja. Yang aku sebut sebagai inner circle di sini termasuk dalam kategori keluarga dan juga teman dekat. Aku sudah nanya sama 6 orang teman-teman INTJ-ku, dan aku catat lalu aku analisis hasilnya. Aku juga membandingkannya dengan data yang beredar di internet tentang orang-orang yang socially compatible sama INTJ. Menurut C.S. Youssef, dia bilang bahwa INTJ itu paling kompatibel dengan 5 MBTI di bawah ini. Yang pertama ENTP, kedua INTP, ESFJ, ISFJ, dan yang selanjutnya ENFP. Itu adalah 5 MBTI yang tertinggi yang paling kompatibel sama INTJ. Lalu bagaimana dengan data dari hasil survei aku sama teman-teman? Dan ternyata aku sudah rangkum. Yang pertama ENFP, kedua INFP, ketiga INTJ, keempat ISFP, dan yang kelima ENFJ. Ya, banyak yang berbeda. Aku analisis satu-satu. Kalau ENFP ini buat aku seperti teman yang mudah dekat. ENFP juga gampang banget membuat percakapan sama INTJ yang sebenarnya INTJ kan malas ngomong. Dan juga diskusi pertanyaan yang menarik yang keluar dari ENFP yang membuat INTJ ini bisa mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Lalu kita juga bisa ngobrol berjam-jam sama ENFP, bisa 2 jam, 3 jam yang seharusnya kayak tidak kita rencanakan. Sama INFP. Mengapa INFP? Ya karena INFP ini menjadi orang yang supporting buat aku sebagai INTJ. Mereka orang-orang yang lembut, nggak tegaan, dan senang membantu INTJ juga. Kalau ngobrol sama INFP cewek, aku bisa keluar sisi konyolnya. Dan kalau ngobrol sama INFP cowok, aku bisa keluar kebijaksanaan hidupnya. Lalu sama INTJ, dia bisa menjadi teman ngobrol tentang teori-teori yang ada, misalnya teori konspirasi, tentang bisnis juga, bahkan pertanyaan tentang science dan religion atau spirituality. Kalau para ISFP atau para adventurer ini, mereka juga tipe yang lembut kayak INFP tapi lebih artistik. Jadi ketika INTJ ini lagi pengen adventure dan ngulik sisi artistiknya dia bakal ketemunya sama ISFP. ISFP juga bukan tipe orang yang akan menghakimi INTJ akan segala yang INTJ lakukan, karena kadang kan apa yang INTJ lakukan ini berbeda dari kebanyakan orang, dan tipe ISFP ini bukan tipe orang yang gampang menghakimi gitu. Oke, yang kelima adalah ENFJ. Dari sudut pandangku, ENFJ ini orang yang paling mengerti kebutuhan emosi INTJ tanpa INTJ ini banyak bicara atau menjelaskan. Dia banyak melihat ke detail, observasi, lalu melihat pola-polanya, dan mereka bisa memahami lalu memaklumi apa yang sedang dialami sama INTJ. Tidak banyak menjudge, tapi lebih ke supporting gitu. Nah, sebenarnya dari hasil aku analisis ini ternyata banyak juga MBTI yang masuk ke inner circle teman-teman aku. Hampir semuanya ada. Cocok dan tidaknya antara INTJ dengan MBTI yang lain itu terpengaruh juga sama lamanya kita berteman gitu. Lalu juga peran mereka dalam kehidupan INTJ. Ada yang perannya sebagai teman kita ngobrol, bikin project, curhat, atau teman bertualang juga. Nah, dari kalian sendiri, MBTI di inner circle-nya kalian itu apa aja? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.